Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosifah Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, berjumpa lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation. Tentu saja kita akan membahas tentang inovasi-inovasi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang inovasi di bidang kesehatan. Nah, seperti apa inovasinya? Ikuti perbincangan kami dengan narasumber kita yang tentunya sangat inovatif, yaitu Wisnu Wijaya AMD AK. Beliau adalah tenaga kesehatan dari Puskesmas Pak Jo Palembang dengan judul inovasinya Bersoda Berperisah. Nah, langsung saja kita sapa. Selamat datang Mas Wisnu. Hai Kak Yosi, Oke, apa kabarnya? Oke, iya tentu sehat ya. Amin, selalu Oke, sehat. selalu sehat, amin. Nah, ini judul inovasinya Bersoda Berperisah. Nah, ini Betul. apa nih? Ini kepanjangan dari judul inovasinya atau memang ini inovasinya? Bersoda Berperisah itu inovasi Puskesmas Pak Jo, singkatannya berawal dari sosial media, berani periksa HIV/AIDS Kak Yosi. Oke, jadi ini adalah inovasi berkaitan dengan HIV ya. HIV/AIDS yang kita tahu bahwa sekarang HIV ini masih menjadi satu program yang amat sangat penting ya di Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan ya di bidang kesehatan. Betul sekali. Oke, nah ini Sabino pasti penasaran. Ini apa latar belakang atau ide munculnya untuk melakukan inovasi ini? Oh, saya cerita sedikit ya. Jadi latar belakang inovasi Bersoda Berperisah ini awalnya sebenarnya orang-orang yang beresiko terinfeksi HIV ini kan katakanlah kita sebut mereka dengan populasi kunci ya. Bisa itu wanita pekerja seksual, lelaki seks lelaki, dan juga transgender. Sebenarnya mereka ini tuh wajib diperiksa HIV-nya karena mereka ini beresiko. Namun kita tahu kelompok-kelompok ini itu adalah kelompok yang marginal dan juga hidden, artinya kelompok yang terbatas dan juga tersembunyi. Jadi kita membutuhkan pendekatan ekstra untuk masuk ke kelompok mereka. Nah, kemudian saya lakukanlah penelitian kecil-kecilan terhadap mereka tentang alasan mengapa sih mereka belum memeriksakan HIV mereka sampai hari ini. Dan mengejutkannya, alasan tertinggi itu muncul bahwasannya mereka tuh merasa malu dan takut untuk memeriksakan HIV mereka. Dan alasan yang kedua, mereka itu sebenarnya nggak tahu tempat untuk periksa HIV itu di mana. Nah, melihat alasan ini, tentunya PR besar bagi saya, khususnya sebagai tenaga kesehatan, untuk melakukan konseling dan juga edukasi kepada mereka ya. Nah, maka dari itu inovasi ini muncul, yaitu Bersoda Berperisah. Saya gabungkan 3 metode di dalamnya, ada metode promoting, counseling, dan juga testing. Sehingga mereka juga nggak takut dan nggak malu lagi untuk periksa HIV. Bisa mereka akses dimanapun dan kapanpun secara mudah, Kak Yosi. Oke, jadi ini memang inovasinya ini justru beranjak dari suatu keresahan tentunya. Iya, betul sekali. Ya, kenapa ini kenapa ini penderita atau orang-orang beresiko ini gimana caranya ya? Ya, mereka sedangkan tadi ternyata setelah diidentifikasi permasalahan utamanya ya pasti malu. Iya, betul. Ya, karena ini secara psikologi juga mereka ya bukan di secara umum juga orang-orang juga sampai sekarang juga kalau masih tabu. Iya, nah, ini yang sulit kita identifikasi ya. Kalau enggak kita mungkin melalui cara inovasi ini ya bisa teratasi ya. Iya, betul. Oke, nah artinya sasaran dari inovasi ini adalah bukan orang yang sudah terkena ya? Iya, bukan. Kita mau identifikasi, kita mau screening status HIV pada orang-orang yang merasa beresiko. Gitu. Oke. Nah, apakah ini juga berawal dari munculnya tidak ada datanya, tidak ada atau kurangnya data, kekhawatiran data terhadap orang-orang yang teridentifikasi HIV? Ya, sebenarnya memang tidak ada datanya. Bukan tidak ada datanya ya, memang tidak ada orangnya untuk mau periksa. Karena tadi mereka ngerasa kayak
HIV ini masih tabu di masyarakat ya. Apalagi Oke. untuk datang ke suatu fasilitas layanan kesehatan dan mengatakan, "Saya ingin periksa HIV nih." Kayaknya kalau di Indonesia ini masih sangat tabu ya. Jadi mereka Oke. rasa tabu dan takut didiskriminasi itulah yang Oke. menimbulkan mereka enggan untuk memeriksakan. Oke. Akhirnya capaian data Kota Palembang itu masih sangat rendah, Kak Yosi. Iya, sementara kita tahu ya, orang-orang yang beresiko terkena HIV itu masih memiliki peluang ya, masih ada Iya. kemungkinan ya, tapi kok justru kita nggak dapat datanya gitu Iya, ya. Nah, ini betul. menjadi keresahan mungkin Mas Wisnu bersama teman-teman di Puskesmas Pak Jo ya. Iya, bersama tim, ada tim khususnya nih Kak Yosi, tim Bersoda Berperisa. Oke. Nah, berbicara dengan tim kerja inovasi, ini udah berapa orang? Apakah juga melibatkan orang di luar Puskesmas Pak Jo? Nah, kalau tim Bersoda Berperisa ini kita ada banyak ya, mulai dari dokter, penanggung jawab PDP, ada konselornya, ada petugas laboratorium untuk testingnya, juga ada perawat, bidan, data, RR ya, admin, dan juga untuk bekerja sama di lintas sektor, kita bekerja sama sama penjangkau. Nah, jadi penjangkau ini nanti yang akan mencari nih hotspot kan karena kita nggak tahu nih kita hotspot mana sih yang banyak wanita pekerja seksnya, hotspot mana nih yang banyak seks lakinya gitu. Jadi penjangkau inilah yaitu Yayasan Intan Maharani yang akan menjangkaunya gitu. Nah, namun apabila sudah positif nanti ketemu, kita bakal obati juga di Puskesmas Pak Jo, dan kalau bakal ada pendampingnya juga nih, mereka nggak dibiarin sendiri gitu kan. Jadi ada pendampingnya, pendamping secara mental mereka gitu kan. Ada juga bekerja sama dengan LSM juga, yaitu Sriwijaya Plus, Kak Yosi. Oke, jadi memang banyak sekali ya untuk melakukan suatu inovasi ini supaya hasilnya juga sesuai dengan diharapkan. Tentu saja kita tidak hanya sendiri. Iya, betul. Bekerja tim itu jauh lebih baik. Lebih baik ya? dong tentunya. Oke, baik. Nah, ini tadi disebutkan bahwa ini berawal dari sosial media. Nah, ini sosial medianya ada berapa sosial media yang digunakan dan apa saja? Nah, jadi sosial media yang kita gunakan itu yang penting syaratnya itu harus ada ini ya, fitur People Nearby. Jadi fitur People Nearby itu bisa menjangkau pengguna sekitar nih Kak Yosi. Jadi kan kita gunakan Line karena di Line itu bisa menjangkau mengetahui pengguna sekitar. Nah, kalau dating app kita gunakan sesuai populasi kuncinya karena masing-masing populasi kuncinya ada dating app-nya masing-masing. Seperti contohnya misal wanita pekerja seks, mereka tuh banyak sekali dominan menggunakan aplikasi micet gitu. Nah, kalau seperti yang lain juga seperti LSL dan TG transgender itu punya aplikasi masing-masing, dan kita melakukan kampanye atau metode promotingnya itu di sana gitu, biar lebih tepat sasaran aja gitu Kak Yosi. Oke, jadi memang sudah sangat spesifik sekali ya penggunaan media sosial ini sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai ya. Misalnya ini terhadap transgender, melalui media sosial ini terus yang pekerja seks melalui WeChat gitu ya. Betul. Jadi memang sudah dibuat sedemikian rupa agar memang tepat sasaran ya. Tepat sasaran dan ini cepat teridentifikasi tentunya ya. Betul Kak Yosi. Oke. Nah, ini pasti sahabat inovasi yang bisa saja yang sahabat inovasi kita ini mungkin ada keresahan ya, yang tidak menutup kemungkinan. Nah, coba mungkin mereka penasaran ini gimana sih caranya menjawab kegalauan kami, cara kerja inovasinya seperti apa gitu. Kalau kami juga ingin memanfaatkan inovasi ini. Jadi untuk cara kerja inovasi Bersoda Berperisa ini, tim Bersoda Berperisa khususnya untuk penjangkau ya, akan melakukan kampanye atau promoting, posting poster Bersoda Berperisa di sosial media dan juga dating app. Nah, tujuan dari metode promoting ini tentunya adalah menarik feedback atau menarik perhatian para populasi kunci ini. Setelah mereka melihat nanti kan tentunya mereka bakal tertarik nih dan akan menghubungi kita, istilahnya ngechat pribadi gitu ya. Setelah itu kita masuk lagi ke metode konseling. Nah, tadi tujuan promoting kita mendapatkan feedback sebanyak-banyaknya. Di metode konseling ini kita fungsinya itu memberikan rasa trust kepada klien. Jadi percaya atau tidak, konseling yang baik dan benar itu bisa merubah mindset seseorang Kak Yosi. Jadi dari yang dia tadi tidak mau, aku nggak mau, masih takut periksa. Tapi kalau kita bagus konselingnya, kita bagus edukasinya, bisa berubah mindset seseorang itu dari yang tidak mau menjadi mau. Setelah dia mau, nanti masuk lagi ke metode testing. Nah, di metode testing inilah nanti kita sarankan untuk daftar di website yang sudah tim Bersoda Berperisa buat, nanti mereka tinggal isi gitu data mereka, kemudian kapan, waktu, dan tempat
yang mereka mau untuk tes, tempat senyaman mereka gitu. Nanti kami sebagai tim bersaudara berpisah akan melihat di database sebagai admin, ada notifikasi, oh ada klien masuk nih mau tes tanggal segini, jam segini. Nanti kita datang, jemput bola, atau bisa juga mereka, kadang ada juga yang mau langsung datang ke puskesmas. Gitu Kak Yosi. Jadi sudah lengkap sekali ya inovasi ini. Bukan Iya. hanya sekedar menyiapkan media sosial untuk mengidentifikasi orang-orang yang beresiko, tapi juga langsung memberikan interaksi ya. Mungkin juga bisa langsung dilakukan pengecekan, ya. Iya. Bisa juga konseling gitu kan. Betul. Nah untuk pengecekan sendiri tadi langsung bisa ke rumah, bisa juga ke Puskesmas langsung. Nah ini artinya puskesmas juga memberikan fasilitas itu ya, untuk agar yang penderita, mungkin bukan penderita ya, di sini yang orang berisiko itu bisa menikmati pelayanan ini ya. Iya. Oke, jadi sejauh ini apakah ada kendala atau hambatan dalam melaksanakan inovasi ini? Kalau bicara soal hambatan dan kendala mungkin pasti ya Kak Yosi ya kita temui dimanapun. Apalagi kalau pas awal-awal kan inovasi ini munculnya pada tahun 2022 awal ya, bulan Januari. Nah, itu kalau pas awal-awal banyak sekali hambatannya Kak Yosi. Mulai dari yang baru awal rilis itu sepi sekali ya kliennya, hampir kita cari-cari gitu. Banyak juga dimanfaatin gitu. Misalnya kita chat di aplikasi michat, pada mereka tuh nggak ngehirauin gitu. Pada yang isi chatnya itu paling mau nawarin jasa mereka gitu, apalagi untuk wanita seks. Jadi agak kesusahan konseling di awal-awal. Malah responnya justru nggak sesuai harapan ya. Respon nggak sesuai harapan. Nah, namun telah seiring berjalannya waktu, kita juga terus ini kan evaluasi gitu ya, evaluasi bagaimana cara ngelakuin konseling yang baik terus ke mereka ya, tanamin terus mindset mereka. Akhirnya seiring berjalannya waktu jadi semakin mudah gitu. Jadi kita nggak perlu lagi konseling yang terlalu mendalam, namun betul ya gitu. Sumber promosi yang paling hebat itu dari mulut ke mulut gitu. Jadi misalnya kita udah dapat klien, nanti misalnya kita memuaskan mereka, klien itu bagus, service excellent, impressive service gitu ya. Mereka akan cerita nih sama ke teman-teman mereka gitu kan. Wah, periksanya di sini aja nih, enak tuh gitu. Tugasnya baik kok gini. Nah, jadi promosi mulut ke mulut dari mereka itulah yang membuat inovasi ini sampai sekarang berjalan dengan sangat lancar dan baik Kak Yosi. Ternyata promosi by one itu lebih efektif ya, karena ya seperti kita tahu bahwa orang yang mungkin orang yang dekat mereka itu yang lebih tahu sebenarnya. Cuma kalau nggak, mungkin ada juga dorongan ya. Di sini juga kan ada dorongan dari teman dekat atau keluarga dekat yang tahu dengan inovasi ini ya. Mungkin itu juga yang mendorong mereka mau ya. Oke. Nah, sampai sejauh ini tadi kan dibilang bahwa datanya itu masih sangat minim sekali. Nah, sejak ada inovasi ini bagaimana progresnya? Untuk progres setelah ada inovasi ini saya rasa cukup signifikan ya Kak Yosi ya. Untuk target dari Dinas Kesehatan Kota Palembang sendiri untuk tahun 2023 itu sebenarnya per tahunnya cuman 58. Namun itu kan target ya, hanya target minimal. Lebih juga lebih bagus gitu ya. Nah, tapi setelah adanya inovasi bersaudara berperisa ini, alhamdulillah sampai bulan Agustus ini sudah ada penerima manfaatnya. Klien-kliennya itu udah sebanyak 383 Kak Yosi. Udah hampir lebih ya, udah sangat lebih dari 100% gitu yang kita rasakan. Alhamdulillah berjalan lancar. Artinya inovasi ini berjalan dengan baik ya, dan ini juga alhamdulillah bisa termanfaatkan. Nah, itu yang penting. Inovasi adalah satu hal yang tidak hanya sebatas penelitian, tapi justru lebih ke manfaatnya yang bisa dipakai. Nah, ini infonya ini inovasi ini setelah mendapatkan penghargaan di tingkat nasional. Nah, ini ceritanya seperti apa? Kalau bicara soal penghargaan ya, alhamdulillah berkat inovasi bersaudara berperisa ini banyak sekali penghargaan yang saya terima Kak Yosi ya, khususnya pada tahun 2023 ini. Seperti saya jadi narasumber untuk peserta diklat dari Kementerian Kesehatan langsung, mereka datang langsung ke Palembang buat belajar inovasi ini bersaudara berperisa. Suatu kehormatan sekali. Selain itu, saya juga menerima penghargaan dari Bapak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin,
Juga berkat inovasi ini saya menjadi juara pertama tingkat nasional tenaga kesehatan teladan, begitu pula di tingkat provinsi di Sumatera Oke. Selatan juara 1 juga alhamdulillah, dan di Kota Palembang juga juara 1 lagi tenaga kesehatan teladan berkat membawa Oke. inovasi bersoda berperisa ini Kak Yosi. Oke, jadi memang inovasi ini ya, Sahabat Inovasi memang ternyata memang memiliki manfaat yang luar biasa sekali kan, apalagi terus terang aja ya, HIV atau orang-orang beresiko HIV ini ya ini permasalahan ini adalah masalah besar. Iya betul. Masalah besar ternyata dengan adanya inovasi ini bisa mengatasi permasalahan tersebut. Nah, apalagi sekarang ternyata banyak ya, Iya cukup banyak sekali. banyak ternyata yang selama ini kita tidak HIV tahu. ini seperti fenomena gunung es Kak Oke, Yosi ya, kelihatan sedikit tapi di bawahnya itu ternyata banyak gitu yang nggak tercakup. Oke. Jadi sampai saat ini sudah 300 kurang lebih 300 Penerima manfaatnya. penerima manfaat ya sudah terlayani oleh Puskesmas Pak Jo ya. Inovasi ini ya. Oke, baik. Nah, ini sampai inovasi luar biasa sekali ya Pak Wisnu ini ya. Ini program sampai sekarang ya memang banyak ya kita permasalahan kesehatan, penyakit yang masih terus ditanggulangin oleh Menteri Kesehatan dan juga dinas-dinas kesehatan yang ada di provinsi baik kota maupun kabupaten. Nah, salah satunya melalui inovasi tentunya. Nah, ini hal yang pencapaian luar biasa sekali apalagi sudah dihargai ya. Iya. Mendapatkan penghargaan di tingkat nasional. Nah, mungkin ini untuk selanjutnya ada apa ya, keinginan atau rencana pengembangan dalam inovasi ini? Kalau tindak lanjut atau rencana dan juga harapan ya Kak Yes ya, tentunya kemarin baru saja inovasi ini udah saya daftarkan di HAKI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual atas saran dari orang-orang di belakang layar Bersoda Berperisa. Seterusnya saya ingin sekali mengembangkan aplikasi Bersoda Berperisa ini. Tadi kan itu hanya berupa website. Nah, saya ingin sekali mengembangkannya dalam bentuk aplikasi yang bisa di-download di Play Store atau App Store. Jadi bisa secara aplikasi nih bisa dikembangkan, namun butuh proses juga. Nah, selain itu inovasi ini juga saya harapkan bisa direplikasi oleh teman-teman layanan lain. Mengingat ya, inovasi Bersoda Berperisa ini kalau dilihat itu biayanya sangat minim, nggak butuh biaya yang besar, nggak butuh hal-hal yang megah yang gimana-gimana, tapi bisa dirasakan secara efektif dan juga efisien. Nah, tujuan kita kan sama-sama, apalagi di bidang kesehatan itu kan untuk mencapai visi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia gitu ya, untuk mengatasi kasus HIV ini gitu di tahun 2030. Nah, saya harap dengan adanya inovasi Bersoda Berperisa ini bisa direplikasi oleh layanan-layanan lain sehingga kita saling bahu-membahu bisa mewujudkan visi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tersebut, Kak Yosi. Oke, iya. Karena kita tahu ya, ada jenis-jenis penyakit lain yang juga masih dinilai tabu seperti TBC gitu ya. Nah, mungkin ini bisa dilakukan juga oleh tim medis yang menangani tentang penyakit TBC ya. Karena saya lihat juga masih banyak nih orang-orang yang malu mengakui dia punya penyakit TBC. Mungkin ini bisa direplikasi ya? Bisa saja, bisa. Oke, nah tentunya Mas Wisnu bersama timnya bersedia ya kalau memang ada yang mau belajar tentang atau mengetahui lebih jauh tentang inovasi ini. Sangat bersedia dan sangat mendukung kita, Kak Isi. Oke, baik. Nah, Sahabat Inovasi, ini ada informasi sebenarnya bukan hanya untuk orang yang beresiko ya, tapi juga ini menjadi peluang inovasi bagi tim medis ya untuk memberikan pelayanan untuk jenis-jenis penyakit yang memang saat ini masih sangat tabu disampaikan atau disampaikan oleh orang-orang yang menderita gitu ya. Nah, oke, baik Mas Wisnu. Sepertinya penjelasannya ini inovasinya sudah sangat baik sekali. Nah, pasti teman-teman khususnya tim kesehatan nih ya yang nanti nonton podcast ini nanti akan menghubungi Mas Wisnu pastinya ya. Dan tentu saja akan Mas Wisnu akan bersedia untuk memberikan berbagi ilmu lah tentang inovasi ini. Siap. Boleh. Oke, terakhir sebelum kita menutup podcast kita, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada tim-tim inovasinya. Silakan.
Ucapan terima kasih pertama-tama buat, Kepala Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan ya. Terima kasih sudah menghadirkan inovasi One Day One Innovation ini, karena justru acara-acara seperti itu mendongkrak semangat kita loh sebenarnya. Yang punya inovasi ternyata dihargai, bentuk apresiasi ini sangat membanggakan gitu ya, membuat kita sebagai inovator, penemu-penemu inovasi ini semangat. Terima kasih buat Kak Yosi dan tim ya yang membuat inovasi ini, bekerja sama dalam inovasi ini. Dan juga saya berterima kasih kepada tim Bersoda Berperisa, khususnya Kepala Puskesmas Pak Jo Kota Palembang, yang bekerja sama saling bahu-membahu sehingga membuat inovasi Bersoda Berperisa sampai sejauh ini. Berterima kasih juga kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Dr. Fenty, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Trisna Warman, dan lain-lain yang sangat mendukung inovasi saya sampai hari ini, gitu Kak Yasya. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Mungkin di lain waktu ya kita akan berjumpa lagi dan Mas Wisnu berbagi lagi informasi tentang inovasinya, mungkin inovasi yang Iya. terbaru atau justru pengembangan dari inovasi ini Siap. sendiri. Oke, kami tunggu di podcast One Day One Innovation tentunya. Siap. Oke, baik sahabat inovasi, demikianlah perbincangan kita dengan narasumber kita yang tentunya sangat menginspirasi tentunya ya. Nah, terlepas dari apa yang disampaikan, ternyata inovasi itu tidak perlu yang terlalu tinggi ya, sederhana mungkin tapi menghasilkan dan bermanfaat dan sangat bermanfaat sekali. Nah, ini justru menjadi suatu hal yang sangat baik dilaksanakan karena siapapun pasti bisa melaksanakannya ya, karena tidak ada hambatan atau hal-hal yang memberatkan untuk melakukan inovasi ini. Nah, itu mungkin poin yang harus kita camkan atau kita dapatkan dari Mas Wisnu. Oke, baik. Nah, sampai inovasi, tetap terus berinovasi tentunya dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.